menyendiri dan tenang. Kita bisa terapi dengan air hujan ataupun ketika hujan turun, tapi usahakan mentalnya dulu kita cetak agar tidak biras. Kemudian kalau tidak ada hujan, kita bisa pancing dengan menggunakan pancingan yang kemarin saya sempat buat untuk pancingan ngeriwik. Bisa juga kita gunakan itu. Musim hujan akan segera datang, biasanya sekitar bulan Oktober akhir sampai bulan Mei. Di sanalah biasanya anis merah akan mulai berproduksi di alam. Salam rahayu sahabat kicomania, jumpa lagi di channel Om Santi tentang anis merah dan murai batu penangkaran seri F. Nah, untuk konten kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman yang ingin merawat anis merah, dari membeli ombyokan ataupun membeli dari beberapa pengepul dan juga dari beberapa petani yang ada di pedesaan, karena sebagian besar anis merah berasal dari perkebunan rakyat ataupun di tempat dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Nah, tentu saja dalam pemilihan anis merah ketika masih dalam kondisi mutasi bulu, karena sebagian besar burung anis merah diperjualbelikan ketika umurnya sudah bisa mandiri ataupun akan mutasi ke bulu dewasa. Rata-rata berumur 3 bulan sampai 4 bulan yang banyak dicari. Nah, kali ini saya ingin berbagi untuk memilih ataupun membeli anakan anis merah. Tentu kita harus mengenal salah satu pengepul ataupun beberapa dari toko-toko burung yang menjual anakan, karena begitu anis merah pindah dari tangan pertama sampai tangan ketiga, biasanya burung tersebut sudah disortir. Jadi ada beberapa anis merah yang sudah ngeriwik, biasanya kalau umur sudah lebih dari 1,5 bulan. Kalau burung tersebut dicetak mentalnya dari si pengepul ataupun si penjual, maka burung tersebut akan bisa diprediksi lewat ngeriwik semasih burung tersebut trotolan. Nah, biasanya kalau saya dulu memilih anis merah dalam satu sarang, tentu hal yang tersulit juga karena kita hanya memprediksi dari jenis kelamin, karena yang besar belum tentu itu jantan. Nah, jadi beberapa untuk memilih ataupun tips memilih trotolan, kita bisa memprediksi lewat warna bulu yang pernah saya sampaikan, tetapi burung tersebut masih di bawah 1 bulan, karena perubahan warna bulu bisa terjadi dikarenakan
proses waktu meloloh ataupun piyik, lampu terlalu dekat dengan burung sehingga bisa menyebabkan juga warna bulu berubah, yang warna kilat bisa menjadi kusam. Kita bisa lihat di sini, ini yang jantan. Prediksi saya karena ini adalah satu burungnya, dari warna sudah kita bisa melihat lebih gelap dan agresif, tetapi mentalnya belum bisa kita katakan ini mentalnya sudah agak giras. Kita perlu kondisikan, setelah kita pinang nanti bisa dikondisikan menyendiri ataupun dipisah dari koloni, karena tentu saja dalam satu sarang, apalagi kita membeli di toko burung, kebanyakan bulu akan hancur serta kepalanya banyak yang luka-luka karena burungnya tidak terbiasa ketika sudah pindah tangan. Tentu saja dalam memilih anis merah di tempat ataupun di toko-toko burung, ada beberapa pemilik yang tidak diperbolehkan kita mengambil ataupun memeriksa dari kondisi burung tersebut, ya karena mungkin risiko burung lepas ataupun nanti terluka ataupun patah. Maka kita bisa menggunakan terapi yang pernah saya buat kemarin, yaitu terapi ngeriwik untuk memancing anis merah yang kita beli. Kita bisa mendekatkan dengan terapi air gemercik serta pancingan ngeriwik. Kita bisa lihat di sini, ini adalah salah satu yang akan saya prediksi. Nah, ini sesuai dengan kesukaan saya, yaitu mempunyai ciri ataupun fisik yang lumayan agak ceper, kaki hitam, serta bola mata, dan kelihatan juga seperti ada bulu jago. Nah, itulah yang sering saya lakukan dalam memilih anis merah muda ataupun anis merah trotolan. Tetapi kita harus ingat dengan si penjual, karena ada beberapa yang tidak jujur. Dalam satu sarang kita bisa membedakan dari perbedaan fisik ataupun dari kelopak mata, gaya berdiri dari anis merah yang muda. Kita bisa melihat seperti yang ini. Ketika didekati sudah tidak takut lagi sama manusia. Dan tadi saya sempat pancing dengan suara ngeriwik, dan bagian paruh sudah ngembung-ngembung. Nah, biasanya kita bisa melihat anis merah tersebut ketika musim hujan gerimis. Yang trotolan yang mentalnya sudah bagus biasanya sudah mulai ngeriwik di umur yang seperti ini. Nah, jadi yang paling akurat kalau kita memprediksi anis merah yang akan kita ambil, kita bisa mencoba pada musim hujan ataupun ketika hujan turun. Perhatikan burung menyendiri sambil angkat kaki, kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ekornya gerak-gerak ataupun paruh bagian bawah sudah mulai ngembung-ngembung. Itu sebagian besar prediksi saya dalam memilih trotolan anis merah muda. Kita bisa lihat di sini dari paruh bawahnya sudah kelihatan ngembung-ngembung, dan prediksi saya inilah jantan. Nah, itu hanya sekedar prediksi sahabat kicauania, jadi yang lebih akurat kita harus kondisikan menyendiri ataupun kita pinang, nanti setelah di rumah kita rawat, serta terapi dengan menggunakan gemercik air serta pancingan anis merah ngeriwik
dengan suara yang ribut ataupun dengan gemercik air, maka ada beberapa jenis anis merah muda akan merespon dan segera ngeriwik. Nah, kebanyakan anis merah muda ketika sudah dipisah dari koloni, menyendiri dan tenang, kita bisa terapi dengan air hujan ataupun ketika hujan turun. Tapi usahakan mentalnya dulu kita cetak agar tidak biras. Kemudian kalau tidak ada hujan, kita bisa pancing dengan menggunakan pancingan yang kemarin saya sempat buat untuk pancingan ngeriwik. Bisa juga kita gunakan itu. Dan perhatikan kalau anis merahnya sudah ngeriwik ataupun ngembung-ngembung bagian bawah paruh, nah kita bisa memprediksi itu adalah jantan. Nah, itulah sebagian besar yang saya lakukan ketika memilih anis merah ataupun memisahkan anis merah dari koloni yang dijual oleh para pengepul ataupun petani-petani yang mendapatkan anis merah dalam satu sarang. Kita bisa memantau ataupun memprediksi anis merah tersebut adalah anis merah jantan. Nah, ada beberapa pertanyaan kalau anis merah tersebut angkat kaki sebelah, itu adalah memang karakter dari anis merah yang lagi rileks. Kebanyakan ketika rileks, anis merah tersebut matanya terpejam ataupun mulai ngeriwik. Jangan khawatir sahabat kicauannya, kalau anis merah yang angkat kaki, matanya merem, itu bukan anis merah sakit, tapi memang karakter dari anis merah yang lagi rileks. Terutama yang jantan baru belajar ngeriwik akan rata-rata melakukan hal yang sama, yaitu angkat kaki serta akan segera ngeriwik. Ya pun ngeriwik halus, kalau tenggorokannya sudah ataupun paruh bawahnya ngembung-ngembung, maka anis merah tersebut saya jamin jantan. Nah, demikian sahabat kicauannya, di sini hanya berbagi pengalaman karena musim hujan sudah dekat. Tips untuk memilih anis merah untuk dirawat bisa dijadikan patokan, yaitu dengan memisahkan dari koloni, dikondisikan menyendiri, serta kita bisa mengamati dengan menggunakan terapi pancingan air gemercik anis merah ngeriwik. Nah, sampai jumpa sahabat kicauannya, kita hanya berbagi pengalaman, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mohon maaf jika ada yang belum terjawab dari beberapa WA yang sempat masuk ke nomor saya karena kesibukan, jadi mohon maaf. Di sini kita berbagi untuk tips memilih anis merah trotolan. Terima kasih sahabat kicauannya, sampai jumpa.